Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Dan hari ini kita sudah kedatangan Bapak Haji Muslimin. Beliau adalah Direktur Utama dari Harian Pagi Sumatera Express dan Sumatera Express Group. Nah, kita akan ngobrol-ngobrol dengan beliau seputar buku Ki Parno Sangdalang dan tentunya banyak cerita unik di balik penyusunan buku ini. Baik, hari ini kita akan ngobrol bebas di Sumeko Channel dan sudah ada bersama saya Ibu Dwi Tri Kartini, pimpinan redaksi Sumeko. Halo, selamat siang Mbak Wiwi ya, Mbak Wiwi biasa. Iya. Dan tentunya di sini sudah ada Pak Muslimin sendiri dan beliau biasanya kami panggil Bang Min ya. Dan kita tentunya Mbak Wiwi kita akan ngobrol dengan Bang Min seputar buku Ki Parno Sangdalang. Baik, boleh siapa sih sebenarnya Ki Parno ini? Ya, mungkin bagi kalangan teman-teman kita di Harian Pagi Sumatera Express dan Sumeko sudah tidak asing lagi. Mungkin bisa Mbak Wiwi direview sedikit siapa Ki Parno? Hari ini kan Bang kita baru aja meluncurkan buku dari almarhum Suparno Wonokromo yang di kalangan internal kita tuh dikenal sebagai godfather-nya Sume Group, Bang. Mungkin Abang bisa cerita sedikit, saya dengar informasi latar belakang dari pembuatan buku ini, idenya dari Bang Min. Kira-kira yang terlintas pada saat itu apa, Bang? Jadi almarhum Bapak Haji Suparno Wonokromo itu kalau di grup kita ini kan sering dipanggil Bos Parno, Ya. terus di kalangan pedalangan Ki Parno gitu. Nah, ada banyak teladan yang bisa diambil, dicontoh dari almarhum ini untuk kita terutama dan untuk semua orang juga. Dari banyak pelajaran yang bisa beliau bagikan itu, kita berpikiran bisa disampaikan ke umum gitu, supaya teladan itu tidak putus dan bisa berkesinambungan. Nah, itu sebenarnya yang membuat kita membuat buku, menerbitkan buku ini dengan sudut pandang banyak orang. Jadi penulisnya banyak, dari Bapak Gubernur Haji Herman Deru sampai dari sudut pandang sopir beliau. Jadi dari semua sisi lah, ada yang dari mantan karyawan, ada yang dari karyawan, ada yang dari bosnya beliau, termasuk Pak Dahlan Iskan kan memberi pandangan tentang almarhum Pak Parno itu. Terus kenapa kita buat Ki Parno Sangdalang, tidak misalnya Ki Parno Bos Koran atau yang lainnya. Nah, Pak Parno almarhum ini, Ki Parno ini memang dalang dalam arti sebenarnya, dalang yang memainkan wayang, dan juga dalang dalam tanda kutip, dalang banyak perusahaan, mendalangi tumbuhnya banyak perusahaan. Nah, di bawah pimpinan beliau ada banyak media di Bengkulu, di Jambi, di Sumsel, di Bangka, di Jawa Barat, termasuk sampai ke Jawa Tengah. Di media itu ada TV, ada koran, ada online, ada tambak juga sebenarnya, ada radio. Nah, itu berkembang karena dalangnya almarhum ini, kurang lebih seperti itu. Jadi spiritnya itu ingin menyampaikan, Bang, ya, tidak hanya ke internal saja kita Sume Group, tapi juga dari eksternal juga begitu. Dan kalau saya dengar dari pemaparan Bang Min tadi, isi buku ini sangat variatif. Variatif. Mulai dari orang nomor 1 di Sumsel sampai ke supir tadi, Bang, ya. Okay. Dan ini sepertinya prosesnya cukup singkat ya
Bang, untuk penyusunannya. Ya, dan merupakan bagian kumpulan dari tulisan dari berbagai orang-orang yang ada di seputaran Pak Kiparno itu sendiri. Dan Bang Min sendiri mulai kenal beliau itu sejak kapan? Saya mengenali almarhum itu sejak tahun 1993. Nah, waktu itu beliau ditugaskan dari Jawa Pos ke Bengkulu sebagai GM Harian Semarak Bengkulu waktu itu. Kerjasama pemerintah daerah Provinsi Bengkulu dengan Jawa Pos waktu itu. Setelah dalam perjalanan Pemda membuat media sendiri, Jawa Pos membuat media sendiri yang sekarang menjadi Rakyat Bengkulu itu. Nah, itu seperti itu. Dari tahun 93 saya mengenal beliau. Nah, waktu itu saya hanya karyawan terendah, karyawan bagian pracetak waktu itu di Bengkulu, belum jadi wartawan waktu itu, waktu mengenali beliau. Nah, beliau itu dari datang ke Bengkulu saya kenal sampai meninggal modelnya sama seperti itu. Jadi pakai sandal, pakai kaos oblong, jalan, makan di pinggir jalan, ya seperti itulah. Sama, tidak berubah-berubah. Tidak ada perubahan yang meskipun sebetulnya di akhir-akhir ini beliau sudah bisa dikatakan sukses membangun perusahaan dan media di wilayah Sumatera sebetulnya, bukan hanya di Sumatera Selatan. Baik, dan Bang Min sendiri punya kesan secara pribadi Bang, atau ada momen-momen khusus bersama beliau yang sehingga itu menjadi motivasi Bang Min sendiri dalam menjalankan profesi di media? Ya, jadi pertama almarhum Pak Parno itu menurut saya sih tipikalnya mirip, jadi mencontoh perilaku Big Boss Pak Dahlan gitu. Kurang lebih seperti itu, hampir sama. Nah, beliau itu dengan saya pribadi tidak ada hubungan keluarga, tidak ada hubungan famili, tidak ada hubungan dari keluarga istri dan lain sebagainya. Karena beliau background Jawa, saya background asli Sumatera Selatan. Tidak ada hubungan. Jadi satu yang saya tangkap, beliau itu benar-benar objektif dalam menilai karyawan, bukan karena kesukuan, bukan karena hal-hal lain gitu kan. Nah, beliau itu kalau mempercayai orang dengan melalui proses ujian-ujian. Jadi kita diuji begini, diuji keuangan, diuji pekerjaan dan lain-lain gitu loh. Nah, begitu beliau percaya, dia akan yakin, percaya dengan kemampuan kita, percaya dengan kejujuran dan lain sebagainya, dia akan terus dengan keyakinan itu gitu. Nah, yang berikutnya yang saya tangkap itu, beliau ini guru, bertindak sebagai guru karena mengajari banyak orang termasuk saya. Jadi saya tidak pernah sekolah di jurnalistik, belajar menulis itu salah satu gurunya ya beliau. Pernah juga saya belajar langsung ke Pak Dahlan, cuman kan sebentar, paling 2 hari 3 hari gitu kan. Saya pernah magang di Jawa Pos juga, di mentori Pak Dahlan, cuman seberapa lah, tidak lama. Cuman yang paling banyak yang menjadi guru saya ya almarhum Pak Parno. Berarti tidak pelit ilmu Bang ya bagi ilmu? Enggak, jadi beliau semua yang dia bisa ajarkan, dia kasih tahu ke kita, termasuk belajar bisnis koran gitu loh. Jadi bisnis koran itu selalu beliau menyampaikan, intinya paling mudah dek, ikuti cara saya lah gitu. Udah gitu yang paling mudah. Nah, saya belajar dari beliau mengikuti cara itu. Walaupun mungkin secara teori-teori ekonomi tidak pas juga mungkin ya. Gitu. Baik, mungkin Mbak Wiwi kembali ke bukunya dan sepertinya mungkin bisa diperlihatkan covernya. Wah,
covernya memperlihatkan Ki Parnonya sedang mendalang ya. Mungkin Mbak Wiwi ada. Jadi ini Bang, hari ini kan di launching ini Bang ya. Kenapa milih hari ini buku ini di launching? Nah ini kita launching pas hari ini hari ulang tahun almarhum. Jadi hari ini bertepatan dengan 10 Maret ya. 10 Maret ini bertepatan dengan hari lahir almarhum. Jadi itu kenapa hari ini kita pilih. Kalau jarak dari beliau meninggal ada belum 100 hari tampaknya. Belum sampai. Beliau meninggal Desember tanggal 10 Desember 2009 ya, 9 Desember 2020. Nah, belum sampai di 9 Maret baru 3 bulan, baru 91 hari, belum sampai 100 hari. Dan buku ini nantinya akan dijual bebas atau hanya untuk kalangan intern saja? Ini masih kemarin kita cetak 1.500 eksemplar, jadi tidak begitu banyak juga. Memenuhi pesanan beberapa rekanan, kawan-kawan. Cuman bagi umum yang menghendaki juga boleh, bisa menghubungi Sumek Book di Sumek. Jadi yang digarisbawahi buku ini diterbitkan oleh Sumek Book. Bisa ke Sumek Book untuk mendapatkan buku ini. Jadi tadi saya kan menarik kata Bang Min tadi. Jadi saya ada upload sedikit di sosmed kita. Dan ternyata respon dari kawan-kawan jurnalis juga yang dari media lain itu interesting sekali Bang dengan buku ini. Bahkan sudah ada yang melakukan order gitu ya. Artinya apa? Kesan wartawan-wartawan muda di luar sana terhadap Mas Parno ini luar biasa berarti Bang. Mungkin yang ditangkapnya itu bukan seperti kita. Mereka juga menangkap hal yang sama gitu Bang ya. Auranya itu. Iya. Sepertinya yang kita rasakan itu bukan karena beliau ini bos kita. Bukan karena beliau ini pimpinan kita. Sepertinya ini objektif dirasakan oleh semua orang. Karena misalnya dari pendapat agen-agen koran, dari orang-orang yang ada kaitan dengan kita sebenarnya, tapi tidak terhubung secara langsung. Jadi bukan bawahan beliau ini cuman kolega kawan-kawan. Semua berpendapat sama, jadi kurang lebih beliau orang sederhana, orang baik. Itu. Dan kalau di lingkungan kita tahu bahwa beliau adalah dulu mengawali karir sebagai wartawan biasa, kemudian jadi wartawan senior dan bisnis koran itu sendiri. Apa di dalam buku ini juga bertutur cerita tentang itu? Iya. Ini dari semua sisi lah, ada tulisan, misalnya tulisan Bapak Apni Jayaputra. Pak Apni Jayaputra itu salah satu direktur di TPRI. Nah, beliau ini mantan karyawan Semara yang menjadi bawahan Pak almarhum Suparno ketika masih di Bengkulu. Nah, itu beliau menulis juga bagaimana pandangan beliau menilai almarhum. Ada juga mantan karyawan yang kita kenal, tulisan Bapak TJ, mungkin Bapak Ibu tahu, TJ dulu pernah bergabung di Sumek, terus sekarang memilih jalan sendiri dengan profesi baru, juga memberikan tulisan itu. Jadi penilaian-penilaian objektif seperti itu bisa menggambarkan sosok Suparno dari segala sisi. Dan keberhasilan Ki Parno dalam bisnis koran itu kalau di Sumatera Selatan itu bisa dilihat, mungkin bisa diceritakan Bang Min. Di Sumatera Selatan sepertinya semua orang sudah tahulah kiprah almarhum ini. Dari Sumek, kesulitan di awal pada periode ini, karena dulu Sumek pernah besar, kemudian redup, kemudian bergabung dengan Jawa Pos dan ditugaskan Pak Parno ke Palembang.
Nah itu dari situ mulai ada kemajuan-kemajuan di Sumek sehingga bisa dikenal. Rasanya hampir mencapai seluruh penjuru Sumatera Selatan lah. Itu anunya. Dan di setiap kabupaten kota ada koran lokalnya Sumatera Express. Iya, jadi di tiap kabupaten diterbitkan media masing-masing, ada korannya, termasuk ada radionya gitu kan. Baik. Mungkin ada lagi Mbak Wiwi kira-kira? Baik, Bang Min, mungkin dipesan untuk teman-teman yang nanti mungkin akan membaca buku ini gitu Bang. Jadi menurut saya kawan-kawan, teman-teman, bapak-bapak, ibu-ibu, dulur-dulur, bagus juga lah baca buku ini karena banyak teladan yang bisa kita serap dari pengalaman beliau ini, bisa kita contoh macam mana uang yang tidak punya background jurnalistik, tidak punya background keluarga pejabat, dan itu bisa juga sukses. Jadi jangan segan lah, kita juga bisa niru itu, bisa juga sukses. Jangan pula mentang-mentang tidak anak pejabat, tidak kaya, tidak sekolah, macam laju putus asa, jangan. Ini contoh. Aku rasa itu. Iya, betul sekali Bang Min. Memang kalau dari awal tadi saya menangkap bahwa buku ini ada nilai-nilai spirit seperti itu. Baik Pak Rapi, di samping kita ini sudah ada Pimpronya buku Ki Parno Sangdalang, yaitu GM Sumex Book selaku publisher dari buku ini. Baik, kita akan ngobrol dengan Mas Zul. Mas Zul ini dari Sumex Book yang penerbit ya, penerbit buku Ki Dalang Ki Parno Sangdalang. Boleh diceritakan Mas Zul, ini prosesnya. Dari awal ya, berapa lama dan bukunya sendiri ini mau dijual atau gratisan? Ya alhamdulillah hari ini kita sudah launching buku Ki Parno Sangdalang. Untuk proses pembuatan buku ini memakan waktu hampir 3 bulan lebih, karena dari awal ide ini dari Pak Dirut Haji Muslimin untuk membuat buku kenangan atau buku tulisan-tulisan tentang Pak Parno. Akhirnya kita selaku tim, saya, Efrin, Mario, dan satu lagi Dirut Sumeko, Haji Mahmud merumuskan buku materi apa saja yang akan dimasukkan dalam buku ini. Memang awal-awalnya kita kesulitan karena kita untuk mendapatkan kata pengantar dari Ketua Pepadi Pak Kondang Sutrisno itu agak lama, karena beliau sendiri kan bukan penulis. Karena basicnya itu orang wayang, sering dalang, jadi kita arahkan untuk menulis, untuk jadi kata pengantar di buku ini, karena ya sesuai dengan judulnya itu Sang Dalang. Nah, terus proses kedua itu meminta tulisan dari Ki Mantep Sudarsono. Oh, ada di sini? Ada. Nah, dari buku Ki Mantep ini kan kita sudah tahu kan, karena almarhum Pak Parno kan sering ngundang ke Palembang, sering tampil bareng. Untuk dalang bersama ya? Untuk dalang bersama. Kita agak kesulitan karena Pak Mantep ini jarang menggunakan media sosial. Jadi kita berbagai cara minta untuk bisa menulis tentang Pak Parno dari sudut pandang dia. Selanjutnya untuk yang kolega-kolega lainnya, mungkin dari mantan Gubernur Sumsel, Pak Rosen Arsad, sahabat-sahabat beliau seperti CEO Merdeka Group, Pak Margiono, CEO Riau Post Group, Pak Rida Kaliamsi. Nah, itu kita minta untuk bisa menulis tentang sudut pandang dia tentang Pak Parno, bagaimana dia menjalani keseharian dia selama bersama waktu di Jawa Pos, waktu di Jawa Pos Group. Itu diterangkum dalam kisah tulisan dari sudut pandang kolega-kolega beliau.
Dan alhamdulillah sekarang bukunya sudah jadi Mas Jul ya. Ya sudah. Oke. Ada berapa halaman Mas Jul? Boleh diceritain? Buku ini sekitar 210 halaman. Berapa ini? Berapa? Ada sekitar 30 narasumber, ada 30 penulis yang 30. menulis di buku ini. Semuanya itu dari sudut pandang karyawan, mantan karyawan, kolega, pengusaha yang sering berhubungan dengan Waktu itu ya? waktu itu. Oke. Dan kalau misalnya ada yang berminat untuk membeli bukunya, Kemana? Sumex atau ke kantor Sumex Book, nah, bisa membeli langsung di situ karena untuk edisi pertama, untuk cetakan pertama ini kita mencetak 1.500 eksemplar, itu hampir sekitar 1.200 itu sudah 1.300 sudah dipesan oleh grup Sumbangsel Group, baik di Jakarta, di Jawa Barat, di Jawa Tengah, Lampung, Bengkulu, Bangka Belitung, dan Pak Sumsel sendiri. oke. Mantap. Dan harganya? Harganya ini berkisar satu eksemplar itu 55.000. 55.000. Nggak ada diskon? Bisa kalau beli banyak bisa ada diskon. Oh, oke. Baik, kalau mau pesan atau bisa langsung telepon via WA atau gimana? Bisa kontak saya sendiri atau ke Eprin atau ke kantor. Bisa. Oke, boleh nomor teleponnya Mas Jul? Nomornya 0812 7120 4646. Baik, yang berminat silakan. Tadi ada nomor teleponnya, tapi nanti akan kita tampilkan di videonya sendiri. Bisa menghubungi nomor untuk pemesanan buku Ki Parno Sanggalang. Baik, mungkin itu saja. Terima kasih Bang Min sudah hadir di studionya Sumeko Channel. Mudah-mudahan semangat Pak Ki Parnonya ini tetap ada di jurnalis muda Sumatera Express Group. Baik, itu saja. Mudah-mudahan menginspirasi dan tetap tonton Sumeko Channel. Terima kasih. Assalamualaikum.